Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Wa qala al-imam Ibrahim bin Yazid at-Taimi, ma aradtu qawli ala amali illa ra'aitu nafsi mukadziba, amma ba'd. Yang saya muliakan para guru, para alim ulama, para ustadz, ustazah, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, yang saya muliakan santri, mahasiswi, mahasiswa, mahasiswi kiat, yang saya muliakan santri Baitul Quran Hijrah, Baitul Quran Hijrah. Alhamdulillah, pertama-tama kita mulai majelis ini dengan menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niat semoga beberapa menit ke depan ini bisa menjadi sebab Allah memberikan kita hidayah, Allah memberikan kita istiqomah di jalan Allah, sehingga kita bisa terus dalam ketaatan hingga nafas terakhir berhembus dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga beberapa menit ke depan bisa menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita, bisa menjadi sebab Allah memperbaiki akhlak kita, bisa menjadi sebab bertambahnya iman, bisa menjadi sebab bertambahnya ibadah keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah bisa ngumpul di umum yang diselenggarakan oleh MIMS, ya. MIMS ini sebuah yayasan di Kuningan, ya. MIMS Foundation, ya. Kemudian wabil khusus diselenggarakan oleh program Kiat Kuliah Ilmu Agama Terbuka. Alhamdulillah sudah berjalan berapa ya? Berapa ibu-ibu? Yang angkatan pertama ya udah 3 tahun, 4 tahun. Ini tahun kelima kiatnya. Masya Allah. Alhamdulillah udah gede ya. Udah gede Bu. 4 tahun ya, udah 4 tahun. Ya mungkin karena saya bolak-balik Madinah jadi nggak kerasa ya. Udah 4 tahun ya. Ini berarti ini tahun kelima. Apa tahun keempat ininya? Maksudnya tahun ajaran keempat atau kelima yang Agustus ini? Tahun kelima. Iya, Agustus ini udah tahun ajaran keempat ya. Kelima. Ya, keempat atau kelima, lupa ya ibu-ibu ya. Nah, ini program Kiat ini adalah proyeksi, Pak. Proyeksi
Ya kita rancang dari dulu ya. Kita rancang dari dulu, dari ya 4-5 tahun yang lalu. Namanya pun saya yang namakan, kurikulumnya juga saya yang menyusun. Itu kita proyeksikan bagaimana kaum muslimin umur berapapun ya, bisa merasakan bagaimana belajar versi seperti ulama, yaitu dengan bahasa Arab ya, seperti itu. Ini alhamdulillah sudah ada beberapa buahnya ya, sudah ada beberapa buahnya, khususnya ibu-ibu di belakang ini yang salah satu mahasiswi pertama sudah sedikit banyaknya mendapatkan manisnya belajar ilmu agama. Ibu, saya mau nanya Bu, di Kiat manis apa pahit Bu? Apa asem Bu? Rujak ya, nano-nano seperti itu. Ibu gimana Bu rasanya bisa memahami bahasa Arab, Quran, hadis dan kitab ulama, tapi memahami dengan versi Arabnya? Bagaimana rasanya Bu? Unik, aneh, apa gimana? Apa nagih Bu? Nagih, ya alhamdulillah ya. Nah ini harus dilanjutkan, ya lanjutkan. Nah ini kuliah umum ini untuk selingan ya, untuk tambahan, materi tambahan. Nah, kuliah ini diselenggarakan oleh MIMS Kiat dan berkolaborasi dengan yayasan kami Al-Fakir, yaitu Yayasan Rumah Literasi Thaibah. Seperti itu. Ya, langsung saja kita mulai. Ibu-ibu ngelihat judulnya nggak Bu? Apa Bu kuliah ini Bu? Lihat judulnya nggak Bu? Ditulis Bu ya, menumbuhkan kecerdasan ya eksistensial ya, dalam menginternalisasi nilai-nilai tauhid ya. Mungkin ibu-ibu di kampung Wage Kasturi mungkin nanya, Ustadz itu eksistensi itu apa Ustadz ya? Internalisasi sama terasi bedanya apa Ustadz itu? Ya, kecerdasan. Nah, jadi ibu-ibu ini kuliah kali ini menggabung ya. Jadi menggabung dua ilmu. Pertama ilmu pendidikan, ya. Pertama menggabung ilmu pendidikan sama ilmu tauhid, Bu ya. Ilmu pendidikan sama ilmu tauhid. Jadi ada namanya kecerdasan eksistensial. Nanti saya jelaskan Bu ya. Nah, untuk menginternalisasi. Internalisasi itu apa Bu? Aduh, saya apa ya yang bagus Bu? Jadi Ibu pernah tahu istilah hard disk internal eksternal, tahu Bu? Tahu ya, internalisasi itu maksudnya apa? Masukin ke masukin ke dalam ya. Internalisasi maksudnya meresapkan ya, meresapi. Nah, ini dapatlah mirip ya, untuk memasukkan nilai-nilai tauhid ya ke dalam hati kita, seperti itu. Nah, ya, ini langsung saja kita mulai ya, ibu-ibu yang saya muliakan. Insya Allah kajiannya dipotong jadi dua majelis. Sekarang sampai jam 10:50 menit lah, 50 menit, kemudian istirahat sebentar, habis itu lanjut lagi sampai jam 11.20 ya. Sampai jam 11.20. Sepertinya sampai jam 11.20, tidak sampai zuhur. Ya, seperti itu. Ya, langsung saja kita mulai. Ya, ibu-ibu, jadi bapak-bapak semuanya, hadirin hadirat, kecerdasan itu menurut banyak tokoh ya, menurut banyak tokoh itu ada 9. Nah, ini udah baku Bu, Pak. 9 ini udah baku. Artinya apa? Bentuk kecerdasan apapun itu merucut ke 9 ini. Ya, nih berarti sebagaimana yang saya jelaskan, kajian kali ini menggabung dua ilmu ya, pendidikan psikologi ya, pendidikan psikologi, kemudian sama tauhid. Nah, kecerdasan pertama adalah, nah setelah dari kuliah umum ini peserta juga dituntut ya, diharapkan bisa menemukan saya ini cerdasnya apa. Ya, ibu-ibu nanti ditulis di buku, mengidentifikasi diri ya, peserta-peserta di sini identifikasi diri, saya ini cerdasnya apa. Ya.
kadang belum ketahuan ya. Udah gede kadang belum kita ketahuan. Nah, plus boleh kecerdasan anak-anak dan cucu di rumah. Boleh diidentifikasi juga, ya. Soalnya kalau semua manusia itu nggak ada yang cerdasnya lengkap, Bu. Ya, nggak ada yang cerdasnya lengkap. Yang lengkap itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya ini saya beberapa tahun yang lalu kerjasama sama penerbit Al-Ghazi namanya, penerbit Al-Ghazi di Bogor ya. Nah itu lagi proyek buku judulnya Perfect Man ya. Judulnya Perfect Man. Perfect Man itu maksudnya manusia sempurna, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kita bedah di situ bahwasanya Rasulullah itu cerdasnya full, ya 99-nya itu nomor 1. Ya Rasulullah SAW. Nah, langsung saja Bu kita mulai. Kecerdasan pertama adalah linguistik Bu. Linguistik atau verbal. Di sini yang guru tunjuk tangan ya. Yang guru tunjuk tangan. Ada setengahnya enggak? Ada 10 orang. Tadi guru di mana tadi? Oh di Husnul Ngabdi. Oh, Rozi di RH. Oh, Masya Allah banyak guru. Nah ini juga boleh dipraktekkan Bu ya ke murid ya. Jadi identifikasi murid kita ini cerdasnya apa? Murid-murid kita cerdasnya apa? 1, linguistik atau verbal Bu? Ya linguistik atau verbal. Nah ini Bu ya, linguistik ini kecerdasannya adalah yang sifatnya bahasa ya. Semua yang sifatnya bahasa itu kecerdasannya linguistik ya. Ciri-cirinya apa Ustadz kecerdasan linguistik? Misalnya banyak ngomong Bu ya, banyak ngomong. Kemudian apa? Bukan hanya banyak tapi bagus ngomongnya. Ngomongnya bagus ya. Nah jadi kalau bahasa itu Bu, kalau bahasa itu lagi jadi kita bisa bilang Bu ya, bahasa itu pertama adalah diksi Bu. Diksi itu pemilihan kata. Diksi pemilihan kata. Jadi kalau saya mau tahu saya ini bahasanya apa enggak, nah kalau mau tahu bahasa saya bagus apa enggak, 1 diksinya bagus Bu, pemilihan katanya bagus. Ya, apa contohnya ya? Ya pemilihan kata yang tepat Bu, pemilihan kata yang tepat. Ya, kemudian yang kedua apa? Susunan katanya Bu, susunan kata. Ya, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga retorikanya bagus. Ya, retorikanya bagus. Nah, kalau anak-anak ciri-cirinya apa Ustadz? Nah, kalau anak-anak ciri-cirinya barang siapa anak yang di bawah ya 1 tahun, di bawah 1 tahun itu sudah bisa 3 kata, ini berarti cerdas linguistik Bu. Kalau ada anak di bawah 1 tahun udah bisa ngeluarin suara 3 kata. Ya. Oh ini benar-benar Bu. Ini apa? Calon cerdasnya linguistiknya jelas. Nah makanya ini di sini yang punya cucu, punya adik, punya anak, ya kalau di bawah 1 tahun udah bisa 3 kata, 3 bunyi Bu. 3 kata, 3 bunyi. Nah itu berarti cerdas sekali. Nah kalau 2 tahun, ya kalau 2 tahun, ya itu dia harusnya Bu, ya harusnya 2 tahun itu sudah bisa ngomong memahami ya, bisa ngomong yang dipahami sama orang itu minimal 5 kata Bu. Ya itu bagus. Nah perlu diketahui Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umur 1 tahun Bu, itu ngomongnya ya umur 1 tahun Rasulullah SAW itu sudah fasih sekali Bu. Rasulullah umur 1 tahun sudah fasih sekali. Ustadz itu mungkin nggak? Saya mau nanya Bu, di sini siapa yang punya anak bayi di rumah Bu? Maksud saya balita. Umurnya berapa kira-kira? Umurnya misalnya 3 tahun. Kira-kira 2 tahun dulu lah. 2 tahun kira-kira ngomongnya udah kayak gimana Bu? Ah?
2 tahun udah kayak gimana biasanya, Bu? Nih mungkin cucu atau anak 2 tahun gimana biasanya? Ya 2 tahun ya masih gimana ya? Apalagi Bu, maaf punten, HP Bu. HP. Ini benar-benar racun Bu. Ini Bu, bagi orang dewasa, ini mompa dopaminnya tuh kenceng Bu. Jadi bagi orang dewasa ya, bagi orang dewasa itu mompa dopaminnya kenceng banget. Makanya orang-orang zaman sekarang itu gampang stres Bu. Orang-orang zaman sekarang gampang stres. Dikit-dikit apa? Ke psikolog ya. Maksudnya dia mengidentifikasi diri dia stres, padahal nggak stres. Normal, tapi normal versi zaman sekarang. Karena kenapa? Kebanyakan kita dopamin itu dipompanya setiap hari. Jadi udah banjir Bu, udah banjir. Makanya ngelihat apa misalnya, yang hibur-hiburan lah. Ya, kalau me time ya? Me time itu apa? Kalau maksudnya apa dia kalau yang ya cowok main game ya seperti itu dan seterusnya karena otak zaman sekarang ya kita ini gampang stres karena kenapa dopaminnya sudah terbiasa banyak. Nah itu buat orang dewasa Bu, tapi kalau buat anak kecil HP ini sudah bahayanya seperti heroin Bu. Tahu heroin Bu? Heroin itu ganja ya, ganja tapi yang buatan ya seperti itu. Jadi dopamin yang dipompa oleh sama heroin sama HP itu sama buat anak kecil. Makanya tatkala anak kecil itu megang HP itu udah kayak ya seperti itu, benar-benar merusak. Nah makanya orang zaman sekarang rata-rata zaman sekarang maaf punten ngomongnya telat Bu, ngomongnya telat. Karena kenapa? Ngomongnya jarang. Nah ini pengalaman aja ya, anak saya itu sebelum umur 2 tahun itu sudah ikro 2 Bu. Sebelum umur 2 tahun sudah ikro 2 dan sudah hafal An-Naba sampai Abasa Bu. Sebelum umur 2 tahun. Ya, kenapa saya coba begitu? Dan saya jujur ketika itu ya bersyukur sekali. Ya, karena sebelumnya banyak anak yang umur 2 tahun itu ngomongnya masih susah. Orang yang paling cerdas Bu di dunia ini, orang-orang cerdas di dunia ini rata-rata umur 2 tahun itu ngomongnya udah lancar. Nah, mendengar itu, jadi saya dulu Bu lagi di pesantren, saya sudah baca hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu umur 1 tahun ngomongnya sudah fasih seperti halnya orang dewasa di hadis itu. Karena Rasulullah SAW yufsihu wa huwa ibnu sanah. Ada hadisnya seperti itu. Ya, kama afshahar rijal. Rasulullah umur 1 tahun itu ngomongnya sudah fasih seperti orang dewasa. Saya belajar itu Bu nggak percaya. Lagi di pesantren itu saya nggak percaya. Tapi pas kesini-sini, kemudian baca-baca bahwasanya orang zaman dulu itu orang-orang hebat di dunia ini itu rata-rata umur 2 tahun sudah lancar ngomong seperti orang dewasa ternyata benar adanya. Dan Rasulullah tadi dari satu tahun. Nah ini jadi yang pertama adalah apa Bu? Kecerdasan linguistik verbal. Nah, ciri-ciri terus apa lagi Bu? Ciri-ciri linguistik Bu. Ya sering baca, sering nulis, sering ngomong ya. Sering nulis, sering baca, sering ngomong, pokoknya semua yang sifatnya bahasa lah. Nah, ini Bu, kalau kita punya anak, punya adik, punya cucu seperti ini, nah ini langsung dimaksimalkan saja. Jadi bukan hanya aktif ya, tapi pasif juga sama. Nulis, kemudian baca, nah itu linguistik Bu ya.
memahami bahasa. Nah, kemudian yang kedua adalah kecerdasan logistik, maaf bukan logistik, logis. Kecerdasan logis atau matematis. Kecerdasan logis atau matematis. Nah, ini kecerdasan nomor 2 yang paling dominan, Bu. Apa itu kecerdasan ini? Logis atau matematis? Yaitu semua yang sifatnya ilmu, ya. Yang sifatnya pengetahuan, ini masuknya, Bu. Pengetahuan ya, hafalan. Jadi ciri-ciri logis matematis ini apa? Hafalan, kemudian matematikanya bagus, kemudian kalau ngerjain teka-teki itu cepet, ya. Ngerjain teka-teki cepet cepet banget. Kemudian apa lagi? Pokoknya yang sifatnya logika, ya. Semua yang sifatnya logika. Nah ini, kira-kira ciri-cirinya apa lagi, Bu? Yang logis ini memecahkan masalah, Bu. Ya, apa namanya, mencari solusi. Nah ini logis matematis ya. Ya. Kemudian memahami pola, Bu, memahami pola, ya, memahami pola. Jadi, nah, Bu, untuk kecerdasan logis dan matematis ini dalam bahasa yang kita kenal adalah IQ. Nah, IQ ini yang nomor 2, ya. Jadi, ibu-ibu boleh ngetes IQ yang gratis aja di internet ya. Di internet, aplikasi atau apa. Nah, ini coba pakai tes kecerdasan logis matematis ini bisa. Ini paling gampang ngetesnya, Bu, karena IQ. Nomor 2 ini IQ ya. Logis matematis ya. Pokoknya kalau matematikanya bagus, kemudian polanya bagus, nah ini kecerdasan ini. Nah, kalau linguistik, Bu, pekerjaannya apa, Bu? Kalau linguistik, ya pekerjaannya khotib, apalagi ustadz, pengacara, apalagi, Bu, kalau linguistik. Wah, kayaknya ibu-ibu linguistiknya paling kuat ini. Ya, suka debat, Bu ya. Kemudian suka lagi. Nah, kemudian linguistik itu memutarbalikkan fakta misalnya. Nah, kalau logis matematika, logis matematikanya jadi apa? Ya jadi ilmuwan, Bu. Jadi riset, jadi logis ya. Apalagi logis matematika. Nah, ini logis matematis ya. Hafalannya kuat, kritiknya kuat. Nah, ini. Ibu-ibu udah ada yang ketahuan kecerdasannya apa, Bu? Ya, salah satu dua inilah ya. Kemudian yang ketiga adalah spasial visual, Bu. Spasial visual. Ya. Yes. Ya, spasial visual, Bu. Spasial visual tuh, spasi itu artinya jarak, Bu. Spasi artinya jarak, visual itu gambar, Bu. Visual itu gambar. Nah, kecerdasan spasial visual ini kecerdasannya eh, ruang, kemudian warna, gambar, pola. Nah, itu kecerdasan visual. Ciri-cirinya apa? Gambarnya bagus, Bu. Orang-orang kalau di anak gambarnya spasial ya. Spasial itu dia ukuran ya, antara jarak bentuk itu dia bagus, Bu. Eh, besarnya ya kalau dimaksimalkan jadinya apa? Arsitek ya. Jadinya ya seperti itu. Apalagi, Bu? Jadinya pokoknya ciri-cirinya apa, Bu? Ciri. Kalau dia mikir ya. Jadi kalau kalau linguistik, Bu, jarang mikir. Mikirnya enggak ada. Tapi banyak, Bu. Karena dia banyaknya banyak yang ngejelimet tuh. Yang ngejelimet misalnya ya
kemudian mustalahul hadis yang susah-susah, mikirnya imajinasi, Bu. Mikirnya imajinasi. Ya, seperti itu. Bikin rumah dia langsung kebayang semua ya. Kemudian kebayang semua. Seperti itu. Senang. Ibu-ibu tadi saya sampaikan salah satu ciri cerdas di sesuatu itu dia senang dengan sesuatu tersebut. Ya, jadi kecerdasan dan kehobian itu alamat ya. Kalau kita senang dengan sesuatu itu alamat kita cerdas di sesuatu tersebut. Ada kemungkinan ya, seperti itu. Nah, ini spasial kalau di rumah kalau ibu-ibu apa nih, Bu? Spasial sama visualnya, Bu. Kebanyakan laki-laki ini. Navigasi, Bu. Navigasi. Ya, navigasi. Jadi kalau apa? Kalau baca Google Map itu nggak salah gitu, Bu. Nah, ini spasial spasial visual ini ya insinyur insinyur ya, seperti itu. Nah, kemudian kinestetik atau jasmani. Ya, itu eh, nah, yang sifatnya maharoh. Maharoh itu apa? Kemarin sudah saya bahas dah 2 minggu yang lalu, ibu-ibu. Maharoh artinya apa? Kinestetik, tapi apa? Yang sifatnya berulang-ulang. Ya, misalnya apa? Naik sepeda, olahraga, ya, kemudian apalagi masak, ya, itu semua kinestetik jasmani yang sifatnya berulang-ulang. Ya. Kemudian ya kalau olahraganya bagus lah. Kalau olahraganya bagus, fisiknya bagus, dia senang kegiatan fisik ya. Dan dia pandai di itu namanya kecerdasan kinestetik jasmani. Nah, itu yang keempat ya. Nah, yang kelima adalah kecerdasan musikal, Bu. Kecerdasan musikal. Kalau tadi visual spasial itu gambar, kalau ini nada bunyi. Ya, bunyi. Nah, orang yang ciri-cirinya yang musikal ini, Bu, dia sensitif banget. Ini dia bisa mengidentifikasi ini suara ini bisa menyedihkan, ini suara ini membahagiakan. Jadi suara orang-orang suara. Saya dulu di Jakarta itu pernah kerja di suatu lembaga. Nah, itu yang mengidentifikasi suara itu bakalan jadi apa bagusnya gitu. Jadi saya pernah dites, Bu, sama dia. Jadi kan dia uh, bikin pembukaan apa namanya apa ya voice talent gitu gitulah di bahasanya. Voice talent artinya dia kalau ada pengisi suara kartun-kartun, Bu, pengisi suara kartun-kartun di Indonesia. Nah, salah satunya yang ngetes dia ya, Bu, yang ngetes ya, kartun-kartun kemudian juga animasi-animasi. Nah, dia ahli suara. Nah, saya iseng dites sama dia ya, dites ya. Saya ngomong ceramah seperti itu, dia bilang, Ustadz itu suaranya tipis kayak benang, kemudian nggak cocok kecuali nasehatin, kata dia. Nggak cocok ceramah, jadi suara saya nggak cocok ceramah, Bu. Ceramah itu kan harus, Bu, menggebu-gebu. Dan Ustadz ini jadi apa, Bu, kalau di dunia drama itu ada yang jahat ada yang baik, namanya apa, Bu? Apa? Antagonis. Antagonis itu baik apa yang penjahatnya? Kalau yang baiknya apa? Protagonis. Kata kata dia, Ustadz suaranya protagonis, kata dia. Ya, jadi, Bu, dia dengan mendengar suara orang itu dia udah bisa nilai. Dia ini dominannya apa suaranya. Kemudian kalau dia main film jadinya tadi apa antagonis atau protagonis, seperti itu. Jadi nggak ngasal itu, Bu, nggak ngasal seperti itu. Dan jadi suara kita ini benar-benar istimewa.
dan nada-nada suara-suara yang ada di sekeliling kita itu istimewa semua. Jadi bisa ada karakternya, suara daun tuh karakternya gimana, suara ini karakternya gimana, seperti itu. Bisa bikin sedih, bisa bikin takut, bisa. Nah, dia paham sekali. Oh, kayaknya jarang, Bu. Jarang sekali. Dan dia bilang apa? Ustadz, editor suara itu jauh lebih mahal bayarannya dan alatnya jauh lebih mahal dibandingkan editor visual video, kata dia. Dia bilang dia ngejahit suara itu lebih susah daripada ngejahit gambar. Dia bilang dia bahasanya ngejahit gitu. Ya, di sini ada yang ini kecerdasan yang musikal, Bu. Nah, salah satu kecerdasan musikal kalau di kita, Bu, ya, dia tuh kalau yang sifatnya Al-Qur'an, dia sifatnya selawatan, dia langsung terenyuh, Bu. Nah, ini juga sama, salah satu kecerdasan musikal. Jadi dia gampang terbawa emosinya dengan suara. Dia dengerin Al-Qur'an, apalagi yang bacaannya bagus, nah dia langsung ngena banget, Bu. Ngena banget. Misalnya bacanya eh Misalnya Rosid misalnya ya. Misalnya Rosid kan emosinya ini, dia langsung kena gitu. Kena banget. Kalau dia ngedengerin misalnya siapa Sa'ad Al-Ghamidi, tenang banget, tenang seperti itu. Nah, kalau ngedengerin siapa misalnya, nah dia jadi seneng. Kalau ini tenang, kalau ini senang. Nah, ini yang seperti ini ngedengerin Quran, ngedengerin selawat ya, ngedengerin selawat seperti itu sampai nangis ya, sampai baca Quran sampai dia menangis. Nah, ini berarti dia kecerdasan musikalnya bagus. Ya, paham, Bu, ya? Seperti itu. Nah, sekarang nomor 5 ya. Sekarang nomor 6, Bu. Kecerdasan interpersonal, Bu. Interpersonal. Inter dulu, Bu, ya. Nanti ada intra. Ya, inter dulu. Inter dulu ya. Nah, ini yang ke-6, kecerdasan interpersonal ya. Ya. Ya, atau kurung tutupnya sosial ya. Ya. Buka kurungnya sosial. Jadi dia cerdas sekali untuk berhubungan dengan orang lain. Ya, ciri-cirinya orang yang interpersonal, Bu, satu, kalau sama orang tuh, kalau dia sedih, kalau dia senang ke orang, Bu, bukan sendiri, Bu. Ciri-cirinya orang yang cerdas interpersonal nih. Kalau dia sedih, kalau dia senang, ya udah, hiburan dia bukan sendiri, hiburan dia sama teman, sama keluarga. Khususnya selain keluarga ya orang lain ya. Nah, kalau keluarga mungkin intrapersonal juga sama ya ke keluarga, tapi kalau ini ke orang lain. Ciri-cirinya interpersonal juga relasinya bagus, Bu. Relasinya bagus. Jadi banyak teman, banyak gaul. Ya, itu interpersonal. Temannya banyak, ya ngomongnya bagus, muamalahnya bagus, akhlaknya bagus. Dia bisa menempatkan masing-masing. Dia bisa bergaul dengan pejabat, bisa bergaul dengan apa namanya orang wong cilik juga bisa ya. Dia ngomong sama ilmuwan bisa, tapi ngomong sama orang-orang di pasar, orang umum bisa. Ya, ini orang interpersonal. Ya. Kemudian salah satu interpersonal bisa memanajemen konflik bagus, Bu. Ada orang berantem, personal bagus, interpersonal ya. Ya. Nah, di bawahnya ada intrapersonal, Bu. Itu yang ke-6 ya. Sekarang yang ke-7. Yang ke-7 yaitu intrapersonal. Ya, intrapersonal. Ya. Nah, intrapersonal ini jauh, Bu, kalau menurut saya ya, jauh lebih penting daripada interpersonal. Intrapersonal ini adalah bagaimana kita cerdas untuk mengendalikan diri sendiri. Nah, ini intrapersonal, Bu. Ciri-ciri intrapersonal ini, Bu, kalau dia sedih, dia bisa menghibur dirinya sendiri. Mindsetnya bisa dirubah sendiri. Ya untuk apa namanya? Jadi senang. Kalau dia lagi marah, dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, Bu.
ciri-cirinya nih. Kalau dia lagi stres, dia bisa menenangkan dirinya sendiri. Intrapersonal ya. Nah, intrapersonal ini Masya Allah Bu, ini benar-benar Islam sangat sangat menitik beratkan banget intrapersonal. Makanya ada zikir ya untuk menenangkan diri. Makanya kata Rasulullah SAW, laisa syadidu bisura'ah, kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah Bu ya, boleh ditulis Bu. Laisa syadidu bisura'ah. Orang yang hebat, orang yang kuat itu bukan orang yang menggulingkan orang lain. Ya, surah itu gulat ya. Gulat pendekar ya. Orang yang hebat itu bukan pendekar ya. Orang yang hebat itu bukan orang yang badannya kuat. Kata Rasul, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, Bu. Yaitu orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya tatkala marah, Bu. Jadi orang yang jarang marah itu bukan berarti dia nggak pernah kesel, Bu. Ya dia kesel mah banyak, ya manusia mah banyak gitu. Nah, tapi dia hebatnya tatkala marah dia bisa mengontrol amarahnya. Nah, itu orang hebat, Bu. Itu cerdas sekali intrapersonalnya, Bu. Begitu juga Bu, orang yang bersyukur Bu, ya, kena musibah dia tetap sedikit apapun. Nah, ini kecerdasan intrapersonal. Makanya kata Rasul apa? Laisal ghina bikathrotid dananir wa darahim, kata Rasulullah. Kaya itu bukan dengan banyak dirham dan dinar, bukan banyaknya rupiah, bukan banyaknya tanah, bukan banyaknya dolar, bukan banyaknya harta, tapi apa kata Rasul? Al-ghina ghinan nafs. Ya, kekayaan itu kekayaan yang ada di hati, Bu. Nah, ini Rasulullah bilang kecerdasan intrapersonal ini, Bu. Kaya itu bisa diciptakan dari hati. Syukur kaya, kemudian apa namanya? Bahagia juga bisa diciptakan dari hati, ya. Jadi kecerdasan intrapersonal ini salah satu kecerdasan yang paling penting hidup di dunia ini, Bu. Bagaimana kita bisa mengontrol hati, Bu. Nah, ini boleh Bu ya dikembangkan nih kecerdasan intra. Mungkin insya Allah ada waktu saya rencananya masing-masing saya ingin bikin buku ya, kecerdasan intrapersonal, perspektif Quran, hadis dan sirah Nabi misalnya. Seperti itu. Nah, nanti dikupas terus grand design-nya mah sudah ada, ya tinggal ada yang layout, ada yang penyunting bahasa. Nah, supaya bisa jadi buku. Nah, itu intrapersonal. Nah, salah satu kecerdasan intrapersonal ini dia bisa memotivasi diri, Bu. Lagi males, dia bisa memotivasi diri, Bu. Masya Allah, enak banget ini. Orang yang cerdas intrapersonal, Bu. Istiqomah orangnya, Bu. Dan emosinya stabil. Orang yang intrapersonal ini, Bu. Ya. Bijak sekali ini, Bu. Jadi guru, nah ini guru intrapersonalnya harus kuat, Bu. Apalagi guru SD ya. Guru SD, guru guru TK nih intrapersonalnya harus kuat. Motivasinya juga harus kuat ya. Ya, memotivasi diri sendiri. Ya. Nah, intrapersonal jarang galau, Bu, berarti, Bu, ya. Intrapersonal, orang yang cerdas intrapersonal jarang galau. Kalau galau kan kadang, Ibu pernah nggak, Bu? Hati itu kayak kosong banget. Dan kita nggak tahu, kita ini lagi sedih, lagi seneng, apa-apa, bingung, Bu. Nah, nah kalau orang yang intrapersonalnya cerdas, dia bisa mengidentifikasi diri dia. Hati dia lagi apa. Seperti itu. Nah, ini intrapersonal. Emosinya bagus. Jadi kalau yang suka marah, kemudian suka ngeluh, ya, kemudian suka apa yang negatif-negatif, nah, kecerdasan intrapersonalnya harus harus perbanyak ini nasihat ya. Ya. Ibu-ibu kan kalau di status WhatsApp kan bijak sekali, Bu ya. Sering status nasihat-nasihat. Nah, itu salah satu contoh ini, Bu, contoh kecerdasan intrapersonal. Tapi jangan hanya ngomong di status, tapi dipraktekkan. Ini bahaya nih, Bu, status WhatsApp. Saya tahunya status WhatsApp aja sih, tapi mungkin ada status-status yang lainnya ya, kayak misalnya Twitter atau apa gitu. Nah, itu
orang zaman sekarang jadi pindah Bu ya, kehidupannya jadi ke internet ya, ke status. Kadang doa aja di status WhatsApp. Di status WhatsApp dia bilang, "Ya Allah, gini 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 gini." Kemudian apalagi Bu? Zikir astagfirullahalazim ya. Dia zikirnya Bu di status WhatsApp ya. Di kehidupan nyatanya emang enggak sih? Nggak bisa jadi nggak zikir ya. Kemudian apalagi Bu? Doa, ya Allah begini gini, gini. Kecuali kalau ada orang sakit minta doain, nah itu baru boleh. Tapi kalau ya Allah tabahkanlah aku seperti itu mah Bu tempatnya di sejadah Bu, bukan di status WhatsApp ya. Lagi Bu. Ya gitulah jadi pindah. Sejadahnya sekarang bukan di masjid, bukan di kamar. Sejadahnya di WhatsApp ya. Ya seperti itu. Yang kayak gitu-gitu kurang bagus ya. Tapi kalau kayak nasihat-nasihat yang tadi saya bilang kecerdasan intrapersonal, ibu punya kata bijak hari ini, ya itu nggak apa-apa Bu, tulis di WhatsApp untuk dakwah seperti itu kebaikan bagus. Sampai nomor 6 interpersonal ya. Kalau yang keluar itu Bu, apa sih namanya istilahnya ekstrovert ya. Kalau yang interpersonal ekstrovert, nah kalau intrapersonal itu ya introvert ya, rata-rata introvert. Nah, ibu-ibu kalau sedih ke apa istilahnya tadi me time ya, atau main sama temen Bu? Kak sendiri apa keluar gitu? Kalau lagi sedih sendiri, nah seperti itu ya. Nah, ya mungkin ya ini apa masuknya ke intrapersonal ya seperti itu. Nah, kemudian kalau intrapersonal Bu, kalau sedih malah nggak bisa tidur Bu. Kalau sedih malah nggak bisa tidur. Dalam bahasa Arab itu namanya ham. Ya, tapi kalau eksternal, kalau orang yang interpersonalnya ekstrovert ya, itu kalau lagi sedih ya kalau udah tidur ya tidur aja nggak ganggu. Jadi salah satu bisa mengidentifikasi diri itu tidur Bu, tidur. Maksudnya mau tidur. Kalau dia orangnya cuekan ya itu ya tidur. Ya, tapi kalau orangnya benar-benar intrapersonal, introvert banget, emosian banget, itu dia nggak bisa tidur kayak gitu-gitu. Ya, dia bahasa Arabnya tuh gom. Gom itu sedih yang nggak bisa bikin tidur. Ya, susah tidur seperti itu. Tapi susah ngelihat HP Bu ya. Ya seperti tapi benar-benar mikirin gitu, benar-benar mikirin. Nah itu ciri-cirinya ya. Ibu-ibu kalau ada tamu orang asing, kalau ibu-ibu ada acara nih Bu ya, ibu-ibu ada acara, nah ibu-ibu nyaman nggak gitu ketemu sama orang-orang banyak, nyaman nggak? Kalau nyaman berarti ibu interpersonal ya. Ya kesini ngobrol ya seperti itu, nggak takut ya, nggak takut sama orang banyak. Kalau yang intrapersonal ya cenderung agak ini. Tapi lagi-lagi dua kecerdasan ini bisa bergabung Bu, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi manusia kebanyakan nggak bisa bergabung lah. Sudah tujuh kecerdasan ini ada yang nanya? Ada yang nanya? Mangga Pak? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Iya benar. Ah, yang yang logis matematis. Iya. Ah, spiritual ya. Nah, kalau emosional itu yang intrapersonal. Yang spiritual nanti datang. Nah, spiritual masuk juga ke interpersonal, masuk tapi nanti ada lagi. Spiritual masuknya ini. Jadi secara global, Pak, secara global kecerdasan ini enggak bakalan keluar dari 9 ini.
Nah, tapi pengukur-pengukur ya kias itu pengukur-pengukur kecerdasan tuh rata-rata ngambilnya tiga ini. Jadi IQ, spiritual, sama emosional. Nah, emosional ini masuknya ke intrapersonal ya, ke intrapersonal. Nah, kalau spiritual intrapersonal juga, tapi nanti ada dua sisanya. Ada yang seperti itu. Ya, ada lagi? Cukup, ya cukup. Ya, nah kalau IQ biasanya apa yang diukur itu kecerdasan linguistik, logis matematis, sama spasial. Iya, itu. Kalau linguistik. Kalau IQ, maaf. IQ itu 3. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngetes IQ, yang diuji itu 3 kecerdasan pertama. Linguistik, logis matematis, sama kecerdasan spasial. Di sini angkat tangan yang udah ujian IQ ya. Ada yang ujian IQ yang terverifikasi. Oh, IQ, udah tes IQ. Apa? Tesnya pakai apa? Tesnya pakai apa? Nama ininya? Oh, iya ya, ya pokoknya yang terverifikasi lah, tersertifikasi gitu. Ada yang udah coba berapa? Ada yang ada yang di atas 120. Nah, kalau ada yang di atas 120 ya, apalagi 130 ya, ya di atas, kan terkenal Bu ya, IQ orang Indonesia rata-rata berapa Bu? 70? 70. Ah? Faktanya Bu. Faktanya yang seperti itu. Jadi, Bu, ciri-cirinya orang cerdas, Bu. Ciri-cirinya orang cerdas, Bu, kalau lagi ngobrol itu ngomongin ide, Bu. Ya. Oh, orang. Ya, jadi bukan siapa, ya tapi apa, ya. Bahkan kalau yang kayaknya saya pernah sampaikan di kelas mulazamah ya. Orang besar itu ngomongin ide. Ide itu ide yang belum terjadi, Bu. Yang belum terjadi solusi. Ngomongin ide, ngomongin solusi, ngomongin desain, grand design, perencanaan, itu orang besar, Bu. Kalau cowok ya, kalau bapak-bapak ya, cowok-cowok itu ngomongin anil ahdas, Bu. Ngomongin kejadian. Itu ini apa namanya? Ada kecelakaan apa kemarin misalnya? Kemarin ada kejadian apa? Itu Rusia ngebom ini misalnya. Ngomongin kejadian. Nah, kalau ibu-ibu ya, jadi takallamul kibar anil afkar, Bu. Wa takallamar rijal anil ahdas ya. Amman nisa ya, kalau perempuan ngomongin takalam anin nas, ngomonginnya siapa. Ya, jadi kalau cowok ngomonginnya apa, kejadiannya berita lah, berita. Ibu-ibu, saya mau nanya, Bu. Di rumah yang nonton berita biasanya siapa, Bu? Bapak-bapak Pak, ibu-ibu? Kalau dulu kan zamannya TV. Kalau sekarang masih TV nggak sih? Oh, nggak punya. Adanya HP ya. Soalnya saya dari umur 12 tahun udah nggak nonton TV lagi. Ya, maksudnya di pesantren terus ya. Di rumah juga nggak ada TV. Nah, sekarang zamannya HP ya. Sekarang zamannya HP. Nah, itu Bu, IQ ya. IQ itu linguistik, logis, matematis, sama spasial visual. Itu IQ, Bu. IQ, makanya di IQ, kalau tes IQ itu ada pola-pola. Nah, itu spasial visual ya, gambar seperti itu. Nah, ada musik juga nggak kalau ini kecerdasan IQ? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya, apa namanya? Hah? 3 itu aja ya. Nah, tadi kita baru 7 ya. Nah, sekarang yang ke-8, Bu. Yang ke-8. Yang ke-8, Bu, kecerdasan naturalistik. Ya, naturalistik. Oh, tadi Bapak udah nanya lagi? Atau nanti aja ya terakhir ya. Nah, ke-8 kecerdasan naturalistik. Apa itu naturalistik? Kecerdasan alam, Bu. Kecerdasan alam. Jadi ibu-ibu kalau sama alam tuh seneng banget, Bu. Sama alam seneng banget, tadabur alam seneng. Kalau main tuh lebih suka main ke gunung daripada ke mall. Ya, Ibu, saya mau nanya, Bu, ke gunung apa ke mall, Bu? Enaknya, Bu? Kalau saya sih dua-duanya, Bu. Ke mall juga, ke gunung juga. Nah, ibu-ibu kalau mall butuh, kemudian gunung butuh, tapi
kayaknya hiburan saya itu lebih ke gunung, lebih ke pantai ya, lebih ke tumbuh-tumbuhan, ngelihat sungai. Nah, itu berarti ibu kecerdasan naturalisnya kuat. Yang suka bercocok tanam, Bu. Suka bercocok tanam, nah itu naturalistik. Yang suka miara hewan, nah naturalistik. Kemudian yang suka apa namanya jalan-jalan motoran ngebolang ke sawah-sawah kayak gitu, nah itu kecerdasan naturalistik. Ya, kalau ngelihat daun itu langsung kerja otaknya, Bu. Kalau ngelihat alam itu langsung kerja otaknya. Seperti itu. Nah, itu kecerdasan naturalistik. Objek-objek ya, objek-objek alam, nah dia suka ya. Berarti dia sukanya biologi, astronomi, seperti itu. Nah, ini bagus ya. Kecerdasan naturalistik. Ya seneng banget ya. Di pinggir sungai ngelihat sawah itu dia tenang. Seperti itu. Nah, ini kecerdasan naturalistik. Ya. Nah, yang terakhir adalah kecerdasan. Ini yang paling terakhir, Bu. Kenapa diakhirkan? Karena ini yang paling dalam, Bu. Paling dalam adalah kecerdasan apa? Yang sesuai judul kita, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial. Naturalistik tadi udah. Nah, sekarang kecerdasan eksistensial. Kenapa ini paling terakhir? Karena ini paling dalam, Bu. Karena paling dalam. Apa itu kecerdasan eksistensial? Ibu, eksis artinya apa, Bu? Eksis artinya apa, Bu? Ada. Ada apa lagi selain ada? Eksis. Tetap, bagus. Apalagi ya? Eksis, tetap, ya ada, tetap ya. Nah, apa? Ya, nah, eksistensial tuh maksudnya cerdas, kemampuan kecerdasan seseorang dalam menghayati pertanyaan-pertanyaan mendasar, Bu, tentang keberadaan manusia dan kehidupan, Bu. Ya. Kecerdasan eksistensial itu adalah kecerdasan ya yang dia pintar untuk merenungi tentang keberadaan kehidupan dan manusia, tentang keberadaan. Nah, itu dia, keberadaan, tentang keberadaan. Nah, ini eksistensial, kemampuan atau kecerdasan dalam merenungi pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan manusia dan kehidupan. Ibu sering nggak, Bu? Jadi ini kecerdasan eksistensial ini kecerdasan paling out the book, Bu. Paling out the box ya. Di luar kotak banget. Jadi misalnya gini. Ibu sering nggak pagi-pagi bertanya gitu. Saya ini tujuannya apa? Hidup ini saya tujuannya apa? Ya, seperti itu. Ibu kalau setiap hari ngajar ya. Jadi eksistensial ini, Bu, salah satu ciri utamanya dia sering bertanya tentang kenapa. Ya, nih ciri-ciri orang-orang yang cerdas eksistensial itu kenapa? Apa? Ya, keberadaan atau definisi dari sesuatu itu apa? Ibu pernah nggak? Ibu sering nggak kalau habis subuh-subuh zikir merenungi, Bu? Ini saya hidup untuk apa? Ya, tujuannya apa? Kemudian apa lagi, Bu? Kemudian nih contoh-contoh, Bu ya. Contoh-contoh eksistensial nih, Bu ya. Bagaimana contoh-contoh ya? Apakah Tuhan benar-benar ada? Apakah Allah itu apakah Allah itu sayang sama saya? Apakah dosa saya diampuni? Itu semua kecerdasan eksistensial tapi dalam beragama. Apakah saya ragu bahwasanya Allah itu ada? Nah, itu kecerdasan eksistensial ya. Apakah tobat saya diterima? Ya, benarkah Islam itu ya adalah agama yang benar? Itu pertanyaan yang paling dalam-dalam. Ya, makanya kecerdasan eksistensial itu paling terakhir ya. Paling terakhir dan kecerdasan inilah yang bikin orang-orang pada masuk Islam, Bu. Ya, ini orang-orang yang mu'alaf itu ini masuk Islamnya ini gara-gara kecerdasan eksistensial ya. Apakah hidup itu adil? Ya, seperti itu. Apakah saya ini bahagia?
Sudah paham Bu ya, apa itu kecerdasan eksistensial Bu ya? Sudah paham ya? Nah, apakah benar apakah benar alam ini tercipta tercipta diciptakan oleh seorang pencipta? Apa teori evolusi ya? Apakah alam ini muncul dengan teori evolusi? Apakah surga neraka benar ada? Nah, ini kecerdasan eksistensial juga, Bu. Surga neraka benar-benar ada enggak? Malaikat benar-benar ada enggak? Seperti itu. Nah, ini kecerdasan eksistensial. Semua pertanyaan yang bertanya tentang keberadaan itu kecerdasan eksistensial. Makanya Bu, kecerdasan eksistensial ini kecerdasan paling penting dalam ilmu tauhid, Bu. Ya. Karena kenapa? Eksistensial tauhid itu apa? Yang penting kita yakin bahwasanya ada. Nah, makanya ibu-ibu, masya Allah, ya biasanya kajian tauhid apa Bu? Ya kajian apa misalnya? Nah ini kajiannya eksistensial Bu. Nah ini benar-benar kayak misalnya gini aja Bu. Ibrahim, Nabi Ibrahim ya. Dulu ya dulu apakah ada ustadz yang ngajarin dia kitab ya? Apakah ada buku yang dia baca tentang tauhid? Nggak ada Bu. Yang dia kerjakan apa? Ya, yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim apa? Ya, falamma janna alaihi lail ra'a kau ya. Ini sebagaimana yang disebutkan, saya aja langsung ke ayat ya. Kan kalau nggak salah di flyernya itu ada tertulis suruh bawa Al-Quran terjemahan ya. Bawa Bu ya. Langsung aja kita mulai Bu ya. Atau istirahat dulu Bu. Kayaknya istirahat dulu lah ya. Ini eksistensial udah selesai, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan yang berkaitan tentang keberadaan. Kita bertanya-tanya ya, apakah benar, apakah ada, ya itu semuanya pertanyaan seputar itu. Nah, itu kecerdasan eksistensial ya seperti itu. Jadi misalnya gini Bu, orang yang suka, orang yang kecerdasan eksistensialnya bagus Bu, misalnya lagi apa? Lagi nggak ada uang sama sekali misalnya. Lagi nggak ada uang sama sekali misalnya. Orang yang cerdas eksistensialnya bahkan gini, uang itu kan punya Allah ya. Ya, kita ini kan semua titipan Allah. Ya, kalau Allah ingin ambil uangnya ya udah ambil. Yang penting saya bisa hidup, dikasih beriman, dikasih hidup di dunia ini. Kalau orang yang eksistensial itu selalu pikirannya out the box, Bu. Ya, itu ciri-ciri orang yang eksistensialnya. Jadi dia lagi hidup. Jadi hidup ini kan rata-rata dalam tempurung Bu. Kita ini berpikir kadang-kadang dalam tempurung ya. Kita lagi sakit ya udah mikirnya sakit ya. Kalau orang yang eksternal, orang yang kecerdasan eksistensial, alhamdulillah ya kita ini makhluk Allah ya. Ya makhluk Allah itu jutaan ya. 99% makhluk Allah itu spesies yang ada di bumi udah punah ya. Manusia ini hanya sebagian spesies kecil daripada makhluk Allah ya, yang baru dilahirkan dari zaman Nabi Adam, kemudian nanti bakalan terjadi kiamatnya. Jadi out the box kiranya. Ya kalau pekerja apa? Ada kecerdasan eksistensial. Nah, masalah yang dia sedang hadapi jadi terasa ringan seperti itu. Ibu misalnya lagi apa, Bu? Lagi apa misalnya? Lagi males ya, lagi bete apa-apa gitu. Lagi ini misalnya lagi gencatan senjata sama suami misalnya, Bu. Lagi gencatan senjata sama suami seperti itu. Ibu tuh langsung mikirin apa ya? Ya Allah, ingat ke ibu, ya ibu sudah tidak ada, ingat bapak orang tua sudah tidak ada. Jadi terus Bu, Pak, kalau ciri-ciri orang kecerdasan eksistensial ini lebih tinggi keadaan dan kebenaran seperti itu. Lagi apa, lagi sedih, lagi apa, lagi galau, dia ingat aja ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tujuan hidup saya di sini kan bukan kaya, tujuan hidup saya di sini kan bukan terkenal, tujuan hidup saya di sini bukan jabatannya tinggi, tujuan hidup saya ya udah sholat, ibadah, udah gitu. Itu kecerdasan eksistensial Bu. Ya sepertinya cukup ya. Alhamdulillah udah, insya Allah kita mulai lagi jam 10.30 ya Bu ya. Ya 10.30 istirahat 10 menit.
Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.